kalau kita lihat dengan nomenklatur yang lama saja, itu panjangnya rantai birokrasi aja cukup memusingkan. Artinya nanti dalam beberapa bulan ke depan yang akan dihadapi Pak Prabowo adalah konsolidasi internal butuh waktu yang nggak cepet nih. Bukan yang dihadapi Pak Prabowo, yang dihadapi eksekutif yang ada di daerah. Sahabat yang baik gitu, kawan yang baik. Itu adalah kawan yang subjektif dan membangun autokritik. Justru lawan yang bias itu adalah yang memberikan pujian. Novita Hardini, anggota DPR fraksi PDIP, selamat datang di Podcast Merdeka. Sis, seneng banget kedatangan anggota DPR. Perempuan. Masih muda. Sudah di DPR. Tapi di luar itu, yang paling bikin gue semakin terkagum-kagum nih dengan Mbak Novita. Aduh, gue salting. Kayaknya saya nggak boleh lihat matanya Mas Angga. Kayaknya setiap saya lihat matanya Mas Angga langsung salting. Malah jangan. Ya baik, saya ngeliatnya gini aja deh. Gak apa-apa Mbak. Tapi Mbak Novita ini hebatnya, dia bertarung di Dapil 7 Jatim ya Mbak. Suaranya di bawah anak presiden. Siapa itu? Mas Ibas. Oh. Dapat berapa? 148.232 ya Mbak ya. Wow. Insya Allah. Ya kurang lebih, tapi itu banyak banget sis. Iya. Follower Instagram lu paling cuma 200 sis. Saya 500 followernya. 500.000? Enggak, 500 saja. 500 saja Mbak. Enggak, tapi kita pengen tanya-tanya sih soal Mbak Novita ini. Ini kan pertama kali jadi anggota dewan Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Pertama kali maju, nyalek, langsung jadi suaranya tinggi. Wow. Resepnya apa Mbak? Kok bisa suaranya? Dan satu-satunya perempuan lagi ya? Betul, satu-satunya di Dapil 7 ya Mbak? Alhamdulillah ya. Resepnya sebenarnya konsisten aja sih dalam pergerakan. Karena kebetulan yang banyak orang gak tahu tuh sebenarnya jauh sebelum saya mendampingi Mas Ipin kan saya sudah aktif di pergerakan. Dan kebetulan bertemu dengan partner yang visi misinya sama. Jadi waktu itu kita saling mendorong dan kebetulan karena kita baru menikah 2012 akhir, 2013 baru menikah, 2014 Mas Arifin udah kampanye, 15 udah jadi, 2016 jadi wakil bupati. Masa-masa itu masa-masa saya menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai perempuan, ya kayak melahirkan, menyusui, mengurus anak yang sangat perempuan lah, yang domestik gitu. Ibu rumah tangga banget. Iya. Nah, sehingga saya harus istirahat dari setiap pergerakan-pergerakan politik saya. Kemudian ketika semua sudah selesai, yang namanya jiwa itu kan nggak bisa bohong ya. Jadi 2019 ketika saya dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK, ini menjadi platform saya bergerak kembali. Jadi itu pertama kali saya membuat sekolah perempuan dan anak dan disabilitas, teman-teman disabilitas di Trenggalek. Nah ternyata dari sekolah perempuan yang saya buat ini itu menjadi pendorong efek domino meningkatnya PAD Trenggalek. 2019 PAD Trenggalek 9 miliar, sampai 2023 kita sudah lebih dari 300 miliar. Nah, berapa kali lipat itu jadi? Itu iya, dan 1 tahun tuh dari 2019 ke 2020 udah langsung naik dari 9 miliar ke 31 miliar hanya dalam 1 tahun. Nah ini artinya bahwa peran pendidikan perempuan nih itu mendorong peningkatan ekonomi daerah loh gitu. Nah itu pendorongnya saya. Nah kemudian 2021 dari Trenggalek saya tarik kegiatannya di lingkup nasional melalui Uperintis Indonesia. Saya keliling-keliling memberdayakan perempuan-perempuan melalui UMKM-nya, memberikan akses permodalan, akses pemasaran di lingkup nasional dan juga global untuk ekspor-ekspor. Nah di situ mulailah ada tabungan-tabungan politik. Tabungan jaringan itu mulai masuk. Jadi ya. Tapi meskipun saya punya tabungan politik di situ, masa jaringan, kita harus akuin bahwa sebagai perempuan sangat susah untuk berkompetisi dengan laki-laki di dunia perang politik yang tidak mudah pada pemilu 2024. Gitu. Karena dapilnya juga lumayan berat tuh Mbak. Itu dapil lawan tuh, dapil Demokrat kan, ada Pacitan di situ. Saya mau mengkritisi bahwa
jangan pernah salahkan di mana tempatnya. Oke. Jadi kalau ngomong dapil neraka, ya istilah dapil neraka sempat ramai. Jangan fokus sama tempatnya, bukan tempatnya. Kalau memang kamu bersinar, kamu bisa bersinar dimanapun tempatnya. Yep. Terus kalau kamu tahu cara fightingnya, kamu bisa bertahan meskipun di tempat dengan penuh tantangan. Gitu. Mbak, tapi ini agak sedikit nanya nih ya soal privilege kan Mbak Novita istrinya Gus Ipin, Bupati Trenggalek. Ya. Bisa bersinar tentu ada privilege. Bagaimana dengan anggapan itu? Oke. Pertama yang perlu saya garis bawahi sebagai perempuan. Yeah. Perempuan di ranah politik itu masih tidak ada 30%. Ya, padahal negara kita itu memberikan kuota 30%. Iya, benar. Ya kan? Kenapa terjadi seperti itu? Yang namanya kuota, di dalamnya kuota itu masih ada kompetisi lagi. Iya. Dan apa yang membuat perempuan gak jadi itu faktornya 3 besar nih. Yang pertama, dia gak punya cukup knowledge tentang politik dan sosial. Kedua, dia tidak punya jaringan politik, ya, keluarga politik atau teman yang ada di dunia politik. Kemudian 3, dia tidak punya sumber daya money yang cukup. Saya bilang money ini bukan money politik ya, tapi politik itu selalu punya cost. Ada logistiknya. Ada logistik. Iya, tapi saya tidak bilang hanya politik aja. Kayak kita melakukan kegiatan sosial ada costnya. Kita melakukan bisnis ada costnya. Kita menyekolahkan anak juga ada costnya. Jadi it's all about finance ya. Nah 3 hal ini yang susah dimiliki perempuan karena banyak sekali perempuan Indonesia yang masih ada di bawah garis kemiskinan, yang masih ada di bawah garis law of education ya, pendidikan yang tidak memadai. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa menjadi sangat seksi gitu ya, perempuan bisa menduduki salah satu posisi strategis dalam pembangunan republik ini gitu. Dan kalau ditanya kisi-kisinya privilege atau enggak, ya pertama saya punya jaringan politik berarti kan. Nah, karena sudah ditabung. Bukan, jaringan politik kan berarti istri bupati itu kan. Iya. Betul. Ya, itu kan termasuk networking politik ya kan. Tapi kalau saya nggak punya knowledge tentang politik dan sosial, saya nggak jadi juga karena ngomong sama warga saya nggak ngerti substantifnya apa yang harus saya perjuangkan. Benar. Banyak juga loh istri bupati, istri gubernur yang nggak jadi juga banyak loh. Iya. Jadi nggak selamanya privilege istri siapa pasti akan jadi. Terus yang paling penting adalah kita tahu apa sih yang mau kita perjuangkan gitu. Jadi privilege ini bagi saya bukan hanya kemudahan saya istri siapa, tapi gemblengan hidup saya yang tidak terlihat di kaca nih. Nah ini kan yang menjadi privilege juga. Kenapa saya punya keberanian untuk fighting, kemudian saya memenangkan hati rakyat gitu. Ini yang menarik tuh gini, kan kalau saya ngelihatnya ya Mbak Novita itu kan udah enak lah jadi istri bupati. Saya melihatnya gitu kan, ngapain capek-capek malah jadi anggota dewan di dunia politik lagi kan? Karena kita tahu di DPR ada sebagian yang melihat. Karena saya punya banyak ketakutan mas. Ya makanya di DPR kan image-nya ngapain? Jadi DPR nggak ada kerjanya gitu kan, hanya rapat-rapat doang gitu. Ada persepsi itu. Tapi Mbak Novita nyemplung di dunia politik yang kadang antah berantah yang kita nggak tahu, kadang hitam, kadang putih gitu, kadang malah abu-abu gitu. Apa gitu? Apa yang mau dicari gitu? Oke, jadi sebagai perempuan tuh kita harus sadar kita hidup di ranah negara yang memiliki Asian norm. Kita punya budaya patriarki. Di mana budaya patriarki itu melahirkan banyak sekali ketakutan sebagai perempuan. Harassment, kekerasan, entah itu kekerasan seksual ya, perundungan, poligami, ya kan? Nah, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang melahirkan dorongan dalam diri saya sampai sejauh mana saya bisa melawan ketakutan itu sendiri. Pokoknya saya harus fighting, saya nggak punya ketakutan. Saya ngelihat banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan. Perempuan nggak bisa speak up. Lalu terus cara saya melindungi mereka dengan apa? Kalau saya hanya speak up, tapi saya kalah kuatnya dengan alur hukum yang ada, saya nggak bisa berbuat apa-apa juga bagi sesama perempuan.
Nah ini yang melandasi saya. Kalau ngomong enak ya enak jadi istri. Nyaman jadi ya udah semua ditanggung, dilindungi, perlindungan udah nggak kurang-kurang. Tapi kan ada sesuatu yang tidak hanya ini tentang diri saya. Ini tentang bagaimana saya mencintai Indonesia ini. Bahwa saya lahir untuk sebuah tujuan. Dan perjuangan politik itu langkah yang tepat menurut Mbak Novita. Dan untuk bisa melindungi perempuan, anak, bangsa, ya saya harus berjuang, memberanikan diri untuk bisa berkontribusi membangun negara ini dalam segi regulasi dan juga undang-undang. Gitu. Tapi kita harus disclaimer dulu nih Mbak. Kita tuh respect ada perempuan seperti termasuk Mbak Novita itu akhirnya ada di DPR dan berani memperjuangkan. Kita selalu melihat dari kacamata positif. Artinya tadi kita menanya-nanya tuh kita pengen tahu sih Mbak kenapa sih gitu kan. Tapi benar juga tuh stigmanya isinya rapat terus ya. Tapi jangan salah loh, kita itu melahirkan RUU. Iya, tapi kan produk kita itu produk kemarin undang-undang. ada Kang Khairan ya di sini ya. Kang ngapain gitu jadi anggota DPR itu kan image-nya kurang bagus gitu. Menurut sebagian persepsi masyarakat ya kan. Gajinya gede gitu, kerjaan cuma rapat-rapat, beda dengan eksekutif, ya kan, bisa menghasilkan sesuatu yang karya dan bisa difoto gitu. Lah anggota DPR apa paling studi banding gitu kan. Apalagi reses cuma ke dapil foto sama warga gitu. Itu nggak terlihat, oke. Jadi kalau mau tanya pendapat saya, ya itu terjadi karena apa? Opini itu terjadi ya karena kita kurang mengoptimalkan meaningful representation. Jadi kebanyakan pola-pola lama anggota-anggota DPR itu mengejar jabatannya, kursinya gitu. Tapi setelah dapat kursinya, nah ini untuk menjadi meaningful ya, berpindahan atau transformasi dari deskriptif menjadi substantif. Ini yang perlu diperbanyak agar opini publik bisa berubah. Jadi sebenarnya DPR banyak juga loh kerjanya. Setuju. Pusing juga loh ini aku juga. Ini baru belum sebulan udah pusing lu bilangnya lo. Kita kan harus mengkaji dengan sangat hati-hati kan. Dan kita di DPR ada badan keahlian loh. Jadi setiap kebijakan dan undang-undang yang lahir tuh nggak bisa cuman keluar dari mulut lihat keresahan orang terus kita dengan empati terus kemudian kita bikin aturan nggak bisa. Jadi regulasi gitu nggak bisa. Harus ada kajian panjang. yang mendalam gitu. Makanya ada badan-badan keahlian sendiri dan secara makro itu pekerjaan yang sangat sulit gitu. Selain di Dapil 7, ternyata di DPR juga dapat Komisi 7. Ya. Kayak Lucky Seven banget gitu. Dan laki saya juga tanggal lahirnya 7 juga. Waduh. 7 apa ini? 7 April. 7 April ya. Lucky Seven. Aries. Sama kayak anak saya. Oke, lanjut. Nanti saya mau explore soal Komisi 7-nya, tapi sebelum itu saya mau tanya soal dari PDIP nih, karena soal isu-isu politik itu yang lagi hangat itu kan soal pembentukan kabinet, Mbak Novita. Saya pengen tahu itu dulu karena DPR itu kan tugasnya pengawasan ya, salah satunya. Ada 3, coba apa? Saya lupa, saya baca di barusan. Pengawasan, ngawasin, diawasin. Budgeting, satu lagi apa Mbak? Budgeting, legislasi, pengawasan. Iya, pengawasan 3 itu. Berarti ingat saya. Tepuk tangan dulu dong. Thank you, selamatin gue. Saya kembali ke soal kabinet Pak Prabowo. Mbak Novita, kalau kita lihat sekarang itu kan kabinet Pak Prabowo tuh gemuk banget, ya kan? Pak Jokowi itu 34 ya kalau nggak salah itu di bawah 40 ya kan. Sekarang Pak Prabowo itu lebih dari 40 kalau nggak salah. Bahkan satu kementerian dipecah 2 atau 3. Iya, Kemenko-nya jadi 5 atau 7 kalau nggak salah. Itu kan berdampak juga di bagian komisi-komisi. Pertanyaan saya tuh gini, Mbak. Ada yang bilang kabinet gemuk itu malah larinya nggak kencang. Padahal dulu Pak Jokowi katanya mau bikin lebih efektif, efisien, tapi Pak Prabowo malah dibikin gemuk. Tapi ada yang bilang Pak Prabowo kan alasannya, ya karena ini masalahnya banyak gitu. Jadi perlu menteri yang banyak. Kalau Mbak Novita ngelihatnya lebih kabinet gemuk ini lari kenceng atau memang efektif untuk banyak persoalan seperti yang dibilang Pak Prabowo? Oke, kalau dari kacamata saya tuh sebenarnya untuk bisa mencapai efektivitas itu agak sangat sulit ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa, tapi itu pun dengan kerja yang sangat-sangat keras, kesamaan frekuensi yang sama, dedikasi akan pekerjaan membangun Republik Indonesia ini harus sama.
itu mungkin bisa efektif. Tapi kalau kita lihat dengan nomenklatur yang lama saja, itu panjangnya rantai birokrasi aja cukup memusingkan, gitu. Maka yang terjadi hari ini tuh bisa saja kita masuk ke apa ya namanya kayak red tape birokrasi gitu loh. Jadi sebentar ya izin. Jadi kayak saya aja ngurusin di Trenggalek masalah perhutanan. Nah itu kan kalau kita ngomong masalah perhutani ya kita tektokannya audiensinya dengan perhutani gitu. Nah tapi sekarang juga bisa dibagi dengan BUMN. Kemudian perumahan. Kalau dulu perumahan itu kalau nggak salah ada 3 ya. PUPR, Agraria, dan juga Kementerian Sosial. Ya kan untuk subsidi perumahan. Nah nomenklatur yang baru ini jadi 4. Agraria, PUPR, kemudian apa tadi? Agraria, perumahan dan Agraria, Kemensos, PUPR ditambah ada perumahan tersendiri soalnya. Apa sih saya lupa. Kementerian Perumahan dan Kawasan. Iya. Itu digabung sama PUPR. Sebentar saya coba cek datanya dulu. Sama Kementerian Pekerjaan Umum, PU. Kan? Jadi 4. Nah, ini kan kayak Kementerian Perumahan aja. Dirjennya nambah. Ya kan? Terus apa namanya kayak SOP-nya juga baru dibuat. SOTK-nya. SOTK-nya. Nah, jadi mungkin 1 tahun ke depan masih fokus ngurusin SOTK. Jadi dari segi birokrasi pasti akan panjang banget gitu ya. Dari segi budgeting akan membengkak. Oh ya udah pasti gitu. Dari yang tadinya kalau PUPR dirjennya ada berapa, terus sekarang dipecah lagi dirjennya tambah. Budgeting kita itu 80% itu habis untuk belanja pegawai. Terus gimana mau bangun Indonesia ditambah hutang kita nih? Yang mau jatuh tempo. Yang semakin lama semakin bertambah kan? Artinya nanti dalam beberapa bulan ke depan yang akan dihadapi Pak Prabowo adalah konsolidasi internal butuh waktu yang nggak cepet nih. Bukan yang dihadapi Pak Prabowo, yang dihadapi eksekutif yang ada di daerah. Turunan ke bawahnya juga. Iya dong. Ya kayak setiap daerah aja, bupati, wali kota mau bangun apa di daerahnya. Terus jadinya kan yang ngurusi kementeriannya banyak. Kementerian ini udah tanda tangan, belum tentu kementerian yang satu tanda tangan. Terus jadinya gantung. Eksekusinya nggak cepet. Jadi pandangan. Misalnya agraria, terus sini ada harus belum ke kehutanan. Belum ke Kemensos. Belum ke pekerjaan umum, PU. Belum ke PUPR, IPU. Berarti adaptasinya selama setahun mungkin belum selesai itu ya Mbak? Kayaknya ya. Adaptasi karena makin lebar kan? Itu tadi. Apa karena budaya tradisi kita yang soal birokrasinya itu yang agak rumit? Enggak. Saya kan tadi bilang. Jadi nomenklatur lama saja, birokrasi sudah sangat menantang gitu ya. Nah, terkait data juga antara Kementerian 1 dan Kementerian 2, Kementerian 3 itu tumpang tindih. Sering gitu. sinkron. Ngomongin UMKM aja, data yang dimiliki Kementerian UMKM dan data yang dimiliki kementerian terkait bla 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 itu bisa tidak sama, padahal subjeknya itu sama gitu. Jadi bisa jadi masalah-masalah seperti ini tuh nanti akan lebih menantang lagi ke depan karena yaitu bagaimana nih cara Pak Prabowo dengan kabinet yang gemuk kayak ini bisa berintegrasi data tunggal sampai ke daerah dan desa. Nah, kadang data kementerian dan juga data daerah itu nggak sama. Data kementerian dengan data provinsi nggak sama. Contoh, saya kritisi soal Kementerian Sosial. Kementerian Sosial punya data nih. Kemudian bantuannya turun terus nih ke bawah. Tapi apakah itu selalu di up to date kan? Lah kan kita nggak tahu derajat poverty masyarakat atau kemiskinan masyarakat ini kan fleksibel, bisa berubah. Harus dicek per tahun yang berkurang, gitu ya? Ada yang bertambah. Contoh misalnya si A dapat bantuan subsidi, tapi ternyata bulan depan meninggal. Lah artinya kan berkurang. Nah tapi subsidi bantuannya masih terus dikasih ke nama yang sudah meninggal itu. Terus kedua, bantuan dikasih ke si C,
Nah si C ini ternyata derajat kesehatannya dan derajat perekonomiannya meningkat. Berarti kan nggak pantas menerima bantuan tapi terus menerima bantuan. Nah ini tuh masih menjadi masalah loh di daerah dan belum ada solusi. Ini dengan nomenklatur kementerian yang lama, apalagi ini nggak tahu. Saya nanti ke masalah kemiskinan nanti ruang lingkupnya di kementerian apa aja. Jadi diskusinya jadi lebih panjang aja gitu. Saya sih nggak udah mulai gregetan, saya nggak ngebayangin. Sebulan di DPR. Benar sih soal satu kementerian yang sudah lama, datanya aja banyak yang nggak sinkron, nggak update gitu kan segala macam. Apalagi kementerian baru, begitu Mbak ya. Saya gimana ya? Tapi kan ada argumen Pak Prabowo tuh menariknya gini. Masalahnya tapi kan Indonesia banyak Mbak, itu kenapa dia bikin gemuk? Nah argumen itu ngebantahnya bagaimana? Banyak yang harus diurus, iya, banyak yang diurus lebih biar fokus. Gitu. Iya, biar lebih fokus. Pokoknya intinya ngurus negara itu biar semualah rame-rame. Kira-kira gitu loh pesannya Pak Prabowo. Gimana cara argumen begitu? Kalau saya mungkin lebih banyak melibatkan pemerintah daerah ya, kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Jadi kita lihat dulu. Selama saya sih pokoknya kuncinya satu sih, postur anggaran APBN kita itu sanggup apa enggak. Daripada untuk belanja pegawai, lebih baik untuk bantu masyarakat. Apalagi program prioritas Bapak ini adalah makan siang bergizi yang itu postur anggarannya beda lagi. Tidak kecil. Terus kemudian soal swasembada pangan. Soal mau membail out kelas-kelas menengah yang punya hutang, kayak contohnya Sritex, mau dibantu agar tidak PHK, itu kan pasti kita ada subsidi anggaran, dana. Nah untuk bailout ini juga harus melihat apakah APBN kita ada atau tidak gitu. Jadi kalau saya nih di rumah tangga, kalau sederhana saja, sebenarnya politik itu kan kehidupan ya. Ibu Ketua Umum tuh selalu ngomong politik itu adalah kehidupan sehari-hari, inti sarinya. Jadi kalau saya nih, ibu rumah tangga saja, saya dapat bulanan misalnya dari suami saya 3 juta per bulan. Kalau saya tidak bijaksana mengelola keuangan ini, misalnya 3 juta untuk bayar hutang semua, terus anakku makan apa? Untuk anakku sekolah SDM-nya biar pengetahuannya dia bisa lebih baik dari orang tuanya, dari mana ambil uang? Contoh kayak saya punya bulanan misalnya 100 juta, terus semuanya untuk bayar hutang, nggak bisa juga. Jadi PR-nya APBN memang banyak, tapi kalau kita tidak bijaksana, tidak akan bisa menyelamatkan Republik ini menjadi benar-benar merdeka yang sejati-jatinya. Kita gagah di mata dunia. Kayak masih mikir gitu loh. Kayak kita ngomongin rumah tangga itu masalah uang kok wake ya pengeluarannya gitu loh. Sama negara pengeluarannya juga banyak. Iya, itu aja sih. Semoga saya sih berdoanya dengan kabinet yang baru ini kita frekuensinya sama. Terus kita punya komitmen reformasi birokrasi yang cepat gitu sehingga pokoknya segala permasalahan yang ada di daerah penyelesaiannya teknisnya itu tas gitu cepet. Karena gini, kita mengajukan A, B, C, D 100 orang untuk dibantu diajukan, ternyata baru turun tahun depan. Lah yang turun 50 udah meninggal, lalu sih apa? Contoh ya. Lah kalau nggak cepet kan kayak gitu tuh, karena birokrasi. Ini saya langsung nyambung nih Mbak No, soal di Komisi 7 misalkan kan ya. Itu juga mitranya juga berubah ya sekarang. Yang selama ini Komisi 7 di soal energi gitu, soal teknologi dan riset gitu. Sekarang sudah ke ngomongin soal apa? Di mitra kerjanya itu perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM gitu kan, dan penyiaran ya Mbak ya. Ini yang mau kita kupas sih Mbak No, soal misalkan soal industri, apalagi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam 5 tahun terakhir. Misalkan pertumbuhan ekonomi kan cuma di kisaran 5%, stuck. Target Pak Prabowo 8% gitu loh. Saya beberapa kali ngobrol dengan para ekonom misalkan, target itu ambisius, ya kan? Ya gimana nggak ambisius gitu kalau kita ngelihat industri nasional. Contoh yang paling ramai sekarang soal Sritex misalkan. Banyak PHK, Mbak. Ya kan? Ini di tapi sektor PHK nggak hanya di Sritex. Ya, ekonomi sedang berat gitu kan. Ekonomi sedang berat. Bagaimana untuk kejar target 8% gitu. Itu kan sebenarnya nggak realistis juga ketika banyak industri yang
sedang turun kondisinya gitu. Mbak Novita ngelihatnya? Ya tadi makanya kita harus mengobati kondisi Indonesia yang sedang sakit ini juga harus dengan resep obat yang benar-benar efektif dan mutakhir, ya kan? Karena kalau kita mau bantu semuanya dengan kebijakan bailout, lagi-lagi apakah postur APBN kita mencukupi dengan pos-pos anggaran kebutuhan-kebutuhan yang semuanya sama pentingnya. Terus kedua, tentang industri yang saat ini sedang lesu. Itu tuh pengaruhnya dari mana? Kita ngomong Sritex, Mas tadi tanya Sritex. Kenapa sih kok Sritex lesu? Karena permintaannya berkurang. Tadinya kita ekspor ke luar negeri tuh Masya Allah. Terbesar di Asia Tenggara ya? Iya betul. Dulu. Kenapa bisa gitu? Ini dampak dari geopolitik kita. Perang Israel. Yang Israel dan Palestina ya. Di Eropa juga. Tadinya belanja mereka itu adalah belanja kain. Sekarang dilarikan ke belanja energi. Karena untuk bisa yaitu stok-stok untuk perang-perang mereka. Sehingga kalau kita ngomong udah merem aja itu yang perangan negara lain, dampaknya ke kita loh. Termasuk Sritex itu udah jelas ini dampak geopolitik gitu. Nah, pembelian lesu otomatis PHK. Jadi kalau ngomongin industri, memang kita tuh harus evaluasi besar-besaran gitu ya. Di mana sih kita harus investasi gitu. Makanya kalau saya punya cita-cita melalui Komisi 7 ini, investasi itu harus menjadi investasi yang efisien dan efektif. Investasi di bidang teknologi misalnya. Kebijakan dumping. Kenapa kain Cina ya, itu lebih murah banget. Sehingga menimbulkan mafia-mafia Cina nih di Indonesia, mafia-mafia kain di Indonesia. Kenapa? Itu menyebalkan sekali sih Mbak. Tidak menyebalkan, itu realistis, itu subjektif. Iya. Kenapa? Karena mereka otaknya otak dagang. Kalau otak dagang ya ngambil yang murah. Nah PR-nya adalah gimana Indonesia bisa punya barang murah. Ayo contohnya. Nah berarti kan investasinya harus investasi teknologi. Cina bisa murah. Satu perusahaan kain segitu besarnya, produksi yang besar banget ke negara-negara lain. Itu SDM-nya paling cuman 5, gak sampai 10. Yang lain teknologi. Sehingga sebenarnya di Cina itu juga ekonomi juga lagi jenuh, lagi padat. Karena mereka juga yang Gen Z ini juga susah cari pekerjaan. Karena semua bersaing dengan teknologi kalau di Cina. Tapi kita saat ini sedang membahas kenapa kain di Cina murah. Karena semuanya berbasis teknologi. Nah, saya punya cita-cita setiap daerah itu ya, Kementerian Perindustrian itu harus menganggarkan pos anggaran untuk investasi di bidang teknologi. Bikin satu pabrik kain yang memang ini terpusat ya. Bagus kalau misalnya di beberapa provinsi ada, sehingga pembatik-pembatik kita yang bekerja di industri fashion itu nggak perlu beli kain dari China. Karena kita bisa memproduksi dengan HPP yang murah. Nah kalau kain ini sudah murah, dibentuk batik, dibentuk gini, masyarakat bisa membeli karena udah pasti murah. Jadi mengungkit daya beli masyarakat jadinya. Bahkan batik juga ada batik Cina kan istilahnya sekarang. Jadi kan kainnya dari Cina. Nah, kenapa batik kita mahal? Saya di Trenggalek aja yang paling murah itu printing. Iya, paling murah printing. Paling murah printing 150, 200, 300 gitu. Tapi kalau batik tulis itu nggak ada yang itu nilai karya 700.000 itu nggak ada. Itu sudah di atas 2 juta pasti. Tapi saya setuju karena yang mahal itu adalah handmade-nya. Terus sekarang kita lihat merek-merek Prada. Satu Prada itu 70 juta. Padahal dilihat itu handmade juga. Coba lihat vintage Prada. Itu handmade kayak UMKM kita punya. Kayak yang di Bali punya. Kenapa kita itu menjual dengan harga murah sementara Prada itu 71 juta. Satu produk. Nah, mindset itu juga menjadi penting ya bagi pelaku-pelaku usaha baik industri maupun UMKM. Kalau kita membuat produk, mindset kita masih menyamakan dengan harga kompetitor. Jangan. Tapi dari sisi regulasinya, Mbak Novita, maksudnya untuk membuat ekosistem yang dari sisi teknologi segala macam, maksudnya support dari pemerintah atau regulasinya misalkan. Justru di dalam regulasi, program prioritas pemerintah adalah penciptaan dan harus menggunakan teknologi.
harus berfokus pada teknologi. Tapi buktinya kan ya dampak ada yang sebagian. Tapi belum dilakukan. Belum dilakukan. Masih sifatnya hanya pembinaan saja. Pembinaan memakai teknologi, hanya pembinaan. Makanya saya sebagai DPR RI kemarin Komisi 7 memberikan masukan kepada pimpinan di meja rapat FGD dan juga dengan jajaran Kementerian Perindustrian, program prioritas pemerintah pada poin saya lupa poin apa, saya tekankan tolong ini tidak hanya bersifat pembinaan tapi juga penciptaan teknologi gitu. Sebenarnya ada peraturannya, perpresnya ada. Tapi ngomongin soal Sritek sih, sorry, gue potong. Karena kan industri udah 4.0 kan disampaikan juga oleh Bapak Presiden yang sebelumnya kan. Ya soal Sritek sih, tapi ya menarik memang langkah Presiden Prabowo yang baru-baru ini, walaupun belum secara jelas terkait nasib industrinya, tapi dia sudah memastikan bahwa nggak ingin ada PHK di Sritek. Itu juga harus diapresiasi sih, karena gimana pun ketika terjadi pilot lalu ada PHK rasanya menyedihkan gitu, makin menyedihkan. Tapi langkah itu udah cukup baik lah. Bisa, sebenarnya apa yang dilakukan dan yang dicita-citakan Pak Prabowo melalui Astacitanya itu sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana semua komposisi pemerintah baik di legislatif maupun eksekutif ini sama-sama bekerja keras untuk juga meningkatkan foreign direct investment. Karena Indonesia nggak bisa, negara untuk membangun sendiri itu nggak bisa sendiri gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan foreign direct investment yang menguntungkan Indonesia dan tidak mengancam kedaulatan nasional kita gitu. Iya, karena pada prakteknya ngomongin soal tadi ya, kembali soal kain ya Mbak Novita, misalkan itu kan ya memang faktanya banjir juga kain-kain dari China yang menyebabkan lokal kalah saing harga gitu, karena ya namanya konsumen pasti akan nyari yang murah itu hukum makanya kalau mau mengobati ya kita benar-benar harus investasi di teknologi. Oke. Itu ada soal pariwisata sih. Ini juga menarik ya karena dipisah lagi akhirnya di kementerian. Iya. Tadinya kan Pak Sandiaga tuh padat banget ya. Betul. Menparekraf dan ekonomi Menpar kreatif dan Rekraf gitu kan. Sekarang tuh hanya jalannya satu. Kayaknya di eranya Pak Prabowo tuh yang sudah digabung Pak Jokowi terus dipecah lagi ya. Salah satu ini ya. Menpar aja nih sekarang, Menteri Pariwisata aja. Iya. Wisata di Indonesia. Tapi di Komisi 7 juga Kementerian Pariwisata dan juga Ekraf masuk di Komisi 7 sih. Jadinya. Oh iya, tapi di nomenklaturnya. Nomenklaturnya. Kalau soal wisata sendiri, Mbak Novita, misalkan kan setiap tahun sudah dari data kan juga sudah mulai naik ya wisata Indonesia. Tahu nggak kalau pariwisata kita itu terbaik peringkat ke-8 di dunia. Wow. Dengan pengunjung terbanyak. Per tahun 2023. Oh ya. Yang pertama ini ada China, ini aku bawa datanya. China 72 juta pengunjung. Thailand 39,8 pengunjung, Jepang 32,3 pengunjung juta ya. Ini bagi teman-teman nih yang suka ke Jepang ya kalah loh, Jepang ini masih 32,3 juta pengunjung. Malaysia 26 juta pengunjung, Vietnam 18 juta pengunjung, Korea Selatan 17 juta pengunjung, India 17 juta pengunjung, Indonesia masih 15 juta pengunjung. Di bawah Indonesia siapa? Singapura. Jadi lebih banyak Indonesia dibanding Singapura. Dan kebetulan di Singapura orang Indonesia Mbak yang sana. Nah itu juga bingung juga ya. Justru malah pengunjung dari luar tuh masih banyak ke Indonesia. Kalau ngomongin pariwisata itu kita terbanyak sih, 8 besar. 8 besar. Masih tinggi. Tapi dari sisi kalau itu pengunjung sudah mulai dari tahun ke tahun kan sudah mulai meningkat. Misalnya dari data BPS sendiri kan dari data April kalau di-compare dengan sebelumnya kan juga sudah mulai meningkat ya Mbak ya. Tapi dari sisi infrastruktur atau support dari negara untuk perbaikan pariwisata, jalan segala macam, kalau Mbak Novita ngelihat sejauh ini sudah bagus atau belum? Untuk pembangunan desa wisata itu menurut saya sudah bagus ya. Iya, itu menjadi pengungkit ya, daya pengungkit tumbuhnya ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Itu bagus sekali. Jadi kita makin pede lah ya di daerah itu dengan yang desa-desa yang ada kita sulap dengan kebersihannya, dengan kearifan lokalnya. Kemudian rumah-rumah warga kita sulap jadi penginapan-penginapan yang dengan pokoknya
dengan kearifan lokalnya ini menjadi magnet Indonesia. Ini menurut saya pembangunan juga sudah cukup baik ya di sektor desa wisata. Terus kalau ngomongin infrastruktur, kembali lagi sebenarnya postur anggaran APBN kita itu juga terbatas, sehingga mungkin ada beberapa tempat-tempat pariwisata yang infrastrukturnya udah baik, tapi banyak juga yang infrastrukturnya belum baik. Nah ini menjadi PR tahun ini juga bagi kabinet Merah Putih, kabinetnya Bapak Prabowo. Tolong kalau bisa pembangunan infrastruktur itu jangan ke daerah-daerah yang hanya dekat dengan kabinet-kabinet Merah Putih ini. Aduh. Jangan hanya daerah-daerah yang perwakilan teman-teman atau keluarga atau pokoknya yang tersentuh gitu. Tolong dong merata gitu. Merata. Jangan juga ya kemarin sudah dikampanyekan oleh Bapak Jokowi kan pembangunan di Papua ya, di luar Jawa. Di Jawa aja masih banyak jalannya yang udah kayak kita kalau jalan itu ya udah kebanting kanan, kebanting kiri gini. Karena saya nggak ini disebut wisata atau enggak ya. Di kita itu kan gampang banget viral, Mbak. Ada tongkrongan sedikit di Bekasi itu ada namanya Bukit Hyundai. Bukit Hyundai. Karena pengen orang lihat sunset, padahal itu cuman kayak gundukan gitu ya. Orang bisa nongkrong di situ kemudian viral. Iya, pada akhirnya jadi juga bukan hanya masalah wisata. Akhirnya anak sekolah juga jadi rentan kecelakaan, jalan yang nggak ramah bagi anak-anak, rentan banjir, bencana. Itu kalau di Trenggalek, Mas tahu nggak? APBD kita itu nggak ada 2T, paling 1,7 T. Dan anggaran untuk infrastruktur itu nggak ada 70 miliar per tahun. Nah, itu gimana bangun jalan untuk merata? Ini di wilayah Trenggalek aja yang kita punya 14 kecamatan. Nggak bisa kita bangun itu ngos-ngosan. Kalau tidak dikreatifkan oleh kepala daerah, misalnya ini ngambil talangan dari ini, pinjaman ini, kita nggak bisa bangun jalan. Nah, saya yakin banyak juga daerah-daerah yang punya masalah yang sama tentang infrastruktur. Makanya mungkin saya meminta kepada kabinet Merah Putih ini khususnya yang membidangi ruang lingkupnya infrastruktur, ini jangan melihat apa yang terlihat gitu. Coba melihat apa yang tidak terlihat gitu. Coba menggunakan waktunya untuk berkeliling lebih luas. Gitu. Mbak, tapi di Kementerian Pariwisata kan tentu nanti akan berkaitan dengan banyak kementeriannya. Selain infrastruktur, ini mungkin juga keresahan kelas menengah lah yang lagi, ini kan kita wisatawan domestik justru lebih mahal terbang di dalam negeri dibanding di luar negeri. Gimana pariwisatanya mau naik tapi tiket pesawat mahal, Jakarta Bali 1 juta Mbak gitu. Ke Singapura 300.000, makanya Singapura paling di bawah Indonesia tapi isi Indonesia semua tuh. Nah itu kan juga bagian dari kita pengen wisata nih Mbak, ngelihat tiket udah mahal. Berarti nabungnya yang banyak saja. Itu. Sedangkan pilihannya mau ke negara tetangga lebih murah tiket pesawatnya gitu loh Mbak. Nah itu juga akan jadi PR sih kalau saya melihatnya. Pariwisata lagi-lagi kan nggak hanya tercipta desa wisatanya, kayak di Jawa Timur itu banyak banget desa wisata menarik. Tapi kalau buat kita di Pulau Jawa kan bisa overland ya. Tapi kalau kita mau nyebrang pulau, ongkos ke Papua dibanding sama ke Nepal sama. Bolak-baliknya. Nah itu akan jadi PR sih Mbak. Kalau menurut saya. Selain infrastruktur nggak hanya jalan ya, tapi akses kita saya pengen banget keliling Indonesia Mbak. Tapi kalau ngeliat tiket tuh kayaknya berat juga ya. Nabungnya harus diperbanyak. Iya. Oke. Ini terakhir Mbak, karena depan saya merah-merah, saya jadi langsung ingat PDIP sebagai terakhir. Kenapa yang panasnya terakhir sih? Iya dong, terakhir. Karena sebenarnya taruh depan saya kok lupa bertanya soal PDIP. Nanti problem banyaknya pekerjaan rumah yang akan dilakukan pemerintah ya, yang nanti tugasnya Pak Prabowo, posisi PDIP sendiri nanti ini. Ya. Saya ngebayangkan nanti PDIP itu seperti dulu eranya Pak SBY. Wah, tajam. Ya, Mbak. Tapi kan sekarang udah berkurang nih sis, jumlah anggota di dewannya Mbak ya, dari 128 jadi 110. Betul. Tapi soal tajam kan, soal berkurang nggak berkurang itu yang penting kritis. Ya. Untuk mengkritisi. Salah satunya tugas pengawasan itu tadi. Nanti di DPR ataupun dari sisi partainya sendiri, Mbak Novita ngelihat
posisi PDIP di pemerintahnya Pak Prabowo kritis nggak sih, Mbak? Kalau Sekritis waktu dulu. iya, kalau Karena 10 tahun kan sudah sama Pak Jokowi soalnya. Aduh, jangan diunget-unget sis. Gimana, Mbak? sebenarnya ada satu diksi menarik ya, bahwa sahabat yang baik gitu, kawan yang baik itu adalah kawan yang subjektif dan membangun autokritik. Ya. Justru lawan yang bias itu adalah yang memberikan pujian. Lawan yang bias, Kawan yang baik itu adalah kawan yang subjektif dan membangun autokritik. Lawan yang bias adalah mereka yang memuji kita habis-habisan. Yang selalu memberikan pujian. Dan justru kadang yang membahayakan kan yang di situ gitu. Dia jadi nggak subjektif. Kebijakan yang salah tetap dipuji, kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menjadi solutif diberikan pujian, buang-buang anggaran diberikan pujian, itu kan malah membahayakan. Nah maka kalau ditanya posisi, mungkin saya akan menjawab bahwa saya dan Bapak Prabowo, ya kami di PDI Perjuangan dengan Kabinet Merah Putih dan juga koalisi Bapak Prabowo adalah kawan gitu. Kawan yang subjektif. Jadi kami akan membersamai pembangunan Indonesia dengan subjektif. Kami sama-sama ibu ketua umum dengan Bapak Prabowo itu sama-sama dua insan yang sangat mencintai Republik ini. Jadi kami adalah orang yang punya pemahaman yang sama dalam membangun negeri ini. Tapi kami memposisikan diri untuk menjadi subjektif dan mewujudkan asta-cita dengan membangun autokritik yang positif gitu. Oke. Jadi intinya PDIP tetap jadi kawan, tapi cuman kritis aja. Enggak kritis, subjektif. Oke. Kalau bagus ya kita puji. Kalau kurang efektif ya kita akan suarakan itu. Ini juga pesan buat Pak Prabowo. Banyak teman-teman yang sering muji juga harus hati-hati ya. Biar nggak biar. Tadi ya soal biar. Oke. Mbak Novita, terima kasih udah ngobrol-ngobrol seru di podcast Merdeka. Sukses buat karirnya. Doanya. Terima kasih udah diundang. Iya. Kita tunggu gebrakan-gebrakannya. Kita sama-sama berjuang ya untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Mbak. Tos. Oh tos. Mas Angga, Mas Aziz. Ya, selamat Merdeka.